Church, welcome home. Selamat datang di ibadah Hope Church. Semoga brothers and sisters dalam keadaan baik dan sehat ya. Sebelum memulai ibadah kita, mari kita saksikan informasi terlebih dahulu. Untuk brothers and sisters yang mau memberikan IGP, bisa melalui QR Code atau nomor rekening GBI Hope. Sesaat lagi kita akan memulai ibadah kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kami akan memuji memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, Kau yang pimpin setiap hati kami. Ajar kami Tuhan untuk menjadi pribadi yang semakin berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, shalom brother and sisters. Mari kita mau persiapkan hati kita di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Mari ingat setiap kebaikan Tuhan. Betapa Tuhan sangat baik dalam hidup kita. Ingat kasih-Nya Tuhan. Ingat berkat dari Tuhan. Haleluya. Haleluya, anugerah-Mu selalu baru bagi kami Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Haleluya. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan buat setiap kasih-Mu, buat setiap berkat-Mu Tuhan yang selalu baru setiap pagi. Haleluya, haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Biar kami datang ke hadirat-Mu Tuhan dengan pujian kami ya Yesus, dengan syukur kami. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Sekian raba sekian. Haleluya. Tuhan hadir dalam setiap hidup kita. Haleluya. Jesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segera hatinya. Berseru, berdoa,
dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yes, Lord. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat, Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Haleluya Tuhan, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya Yesus, ini yang kami rindukan Tuhan, sekutu dalam hadirat-Mu ya Bapa, sekutu dengan kasih-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus, kami sembah Kau ya Bapa. Oh, kami tinggikan Kau Tuhan. Oh, haleluya. Rasakan Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita, kuasa-Nya yang begitu besar. Oh, haleluya Tuhan, sebab Kau Allah yang besar ya Bapa. Inilah yang kami rindukan Tuhan, berada dekat dengan hadirat-Mu Yesus. Haleluya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur
Menyembahmu yang ku nampak hanya kemuliaan, dan ku tersungkur, menyembahmu yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembahmu yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan, kemuliaan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Yesus. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Shalom, gimana kabarnya? Semua baik, sehat? Yang baik, yang sehat, yang diberkati Tuhan, boleh angkat tangan. Yes. Senang sekali lihat saudara-saudara kembali. Oke, kita lanjutkan serial kita. Sekali lagi saya mengucapkan shalom buat saudara yang mengikuti ibadah ini dari manapun saudara berada. Doa saya kita semua dalam keadaan yang baik, sehat, diberkati Tuhan. Kita akan lanjutkan serial kita. Buat saudara yang belum mengikuti serial atau khotbah ini sebelumnya, saya dorong saudara untuk bisa mengikutinya di YouTube supaya bisa sama-sama kita ngerti. Hari-hari ini kita lagi belajar tentang ucapan bahagia, Matius 5 ayat 1-12. Minggu lalu kita sudah mulai, dan hari ini adalah hari yang kedua. Khotbah ucapan bahagia, makarios dalam bahasa Yunaninya, bahasa Indonesianya blessed, bahasa Inggrisnya blessed, fortunate, happy. Diberkatilah, beruntunglah, berbahagialah. Nah, LAI memilih menggunakan kata yang terakhir, berbahagialah orang. Minggu lalu kita sudah belajar berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. NLT-nya berkata poor in the spirit, betul ya? Poor in the spirit. Nah, minggu lalu sudah saya jelaskan, tapi supaya saudara tetap bisa mengikuti, miskin nggak bicara tentang aset, miskin nggak bicara tentang kepemilikan, miskin nggak bicara tentang nggak punya uang, tapi ternyata miskin adalah sikap hati. Jadi dibilang poor in the spirit, maksudnya sikap hati kita selalu butuh Tuhan. Sikap hati kita selalu pengen melekat sama Tuhan. Karena kalau nggak deket Tuhan, kalau nggak melekat sama Tuhan, habislah kita, nggak bisa apa-apa ya. Miskin sekali lagi saya katakan bukan bicara soal uang, bukan bicara soal harta. Miskin bicara tentang sikap hati di hadapan Tuhan. Hari ini yang kedua, berbahagialah orang yang berduka cita. Berbahagialah orang yang berduka cita. Ini kontradiktif ya. Kata-kata awalnya berbahagialah, kata-kata akhirnya berduka cita. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Nah, minggu lalu sudah saya jelaskan latar belakang khotbah ucapan bahagia ini bicara tentang konstitusi kerajaan Allah. Jadi kita mesti ngerti dan kita mesti bisa mengubah hidup kita selaras dengan hal-hal ini supaya bisa diterima dalam kerajaan Allah. Ini kan konstitusinya. Nah, alasan berikutnya adalah, atau background berikutnya, latar belakang berikutnya adalah Tuhan Yesus memang waktu itu sedang mengajar kepada orang-orang Yahudi yang memang hari-hari itu adalah orang-orang terpinggirkan, orang-orang yang termarginalkan ya. Kalau saudara baca tentang kehidupan orang Yahudi zaman itu, orang Yahudi zaman itu tuh keadaannya miskin, keadaannya menyedihkan, karena mereka dijajah oleh bangsa Roma. Sebagai jajahan, mereka diperlakukan semena-mena, hartanya diambil, bahkan
anggota keluarganya diambil sesuka hati oleh penjajah. Jadi bisa digambarkan keadaan mereka memang miskin dan mereka dalam keadaan duka cita. Meratap bahasa lainnya. Mereka dalam keadaan yang meratap. Kenapa begini? Kenapa begini? Nah, masuk ke pelajaran kita yang kedua hari ini, berbahagialah orang yang berduka cita. Kalau kita baca begitu banyak buku tentang kata-kata ini, beberapa orang, beberapa Tuhan, beberapa ahli teologi menyampaikan sampai dengan hari ini pun ayat-ayat ini sangat relevan. Karena duka cita di sini maksudnya adalah kita harus menjadi orang-orang yang selalu berduka cita karena ketidakadilan. Kita harus menjadi orang yang berduka cita. Kalau kita ngelihat di luar sana, kok ada ketidakadilan ya. Jadi kalau ada ketidakadilan bukan kita tepuk tangan gitu ya. Ye gitu ya, ye gitu ya. Enggak, tapi ada duka cita. Kita duka cita karena ada dosa. Tuhan, aku salah, aku dosa Tuhan. Seperti Raja Daud waktu dia berbuat salah, waktu dia berbuat dosa, dia berduka cita. Kayak gitu ya. Ada nggak saudara yang berduka cita bukan karena ditinggal pacar, bukan karena hal-hal yang duniawi, tapi berduka cita karena iya ya, kok aku belum bisa melakukan apa yang Tuhan mau. Jadi duka cita. Aduh, gitu ya. Terus waktu ada orang yang perlu ditolong, kita nggak mampu menolong. Kita berduka cita. Kemarin saya dengar sebuah cerita dari seorang bapak. Waktu dia cerita saya juga mikir, waduh. Jadi waktu dia dan anaknya jalan-jalan ke mall, atau ke toko lah bukan mall. Anaknya pengen banget ada sebuah boneka. Anaknya pengen banget, papa aku mau boneka itu, aku mau boneka itu. Terus papanya bilang, nanti ya nak, jangan sekarang deh nanti. Tapi anaknya bilang, aku pengen banget papa boneka itu. Papanya tapi nggak jujur, papanya bilang nantilah, jangan sekarang lah. Terus anaknya terus minta, ya anaknya mungkin nggak merhatiin, tapi papanya meneteskan air mata. Kenapa? Karena dia tahu anaknya suka dengan boneka itu, tapi papanya nggak punya uang buat beliin itu. Dia pengen, tapi dia nggak mampu. Nah waktu saya dengar cerita itu, ada nggak keadaan di mana saudara pengen menyenangkan hati Tuhan, tapi secara manusia saudara belum mampu? Ada nggak gitu? Aku tahu Tuhan kalau aku melakukan itu, Tuhan disenangkan. Aku tahu Tuhan mau aku melakukan itu. But in human flesh ini, aku belum bisa Tuhan, aku belum bisa. Nah itu terjadi duka cita. Nangkap nggak saudara? Nah itu terjadi duka cita. Jadi bukan duka cita karena, hari ini sebenarnya pengen makan steak, tapi belum punya duit berduka cita. Enggak, itu bukan duka cita yang kayak gitu. Tetapi duka cita, aku tahu kalau aku melakukan itu menyenangkan hati Tuhan. Aku tahu kalau aku melakukan hal itu, orang lain akan tertolong, tapi aku belum bisa. Dan disitulah terjadi namanya duka cita. Saya nggak tahu, saudara pernah ngalamin itu atau tidak. Tapi kadang-kadang dalam hidup saya ngalamin itu. Waduh, aku tahu kalau aku lakukan itu Tuhan senang. Tapi aku belum bisa. Ampuni aku ya Tuhan. Dan di situ timbul duka cita. Nah waktu kita timbul duka cita seperti itu, firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Mereka akan dihibur. Nah, tapi saya mau bikin khotbah ini juga lebih down to earth ya. Mungkin tadi poin-poinnya sudah bilang, wah terlalu tinggi kok.
gue belum ngerti, lu ngomong apa gue belum ngerti, oke lah. Beberapa minggu yang lalu, beberapa bulan yang lalu, saya khotbah dari pengkhotbah 3. Ada waktunya tertawa, ada waktunya sedih, ada waktunya sukacita, ada waktunya duka cita. Betul ya? Sudah ingat saya khotbah itu. Jadi dalam perjalanan hidup manusia, duka cita dan sukacita adalah sesuatu yang wajar terjadi, sesuatu yang alami terjadi. Ada waktu untuk tertawa, ada waktu menangis, ada waktu tersenyum, ada waktu cembetut. Dalam kitab pengkhotbah 3 itu ditulis lengkap. Ada waktu menyembuhkan, ada waktu untuk membiarkan mati dan sebagainya. Jadi bicara tentang duka cita adalah sesuatu yang wajar aja, namanya hidup. Namanya hidup. Makanya saya katakan saya tidak anti dengan orang Kristen yang mengirimkan karangan bunga turut berduka cita. Saya nggak anti. Karena faktanya firman Tuhan juga mengatakan it's okay untuk berduka cita. Nggak masalah untuk berduka cita. Nah, orang-orang yang mengalami duka cita seperti itu, misalnya meninggal oleh orang-orang yang sungguh disayangi, orang-orang yang sungguh dekat, suami ditinggal istri, istri ditinggal suami, anak ditinggal orang tua, atau orang tua ditinggal anak. Terjadi sebuah duka cita. It happens, dan itu sesuatu yang alamiah. Nah kalau kita baca ayat ini, ternyata ini janji Tuhan. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Ini bukan cuma janji, ini sebuah fakta kebenaran. Orang yang berduka cita di dalam Tuhan, pasti ada penghiburan. Jadi ayat ini begitu luas. Duka citanya nggak cuma ngomong sesuatu yang tinggi, spiritual ya. Tadi kalau saya buka dengan cerita yang tadi, saudara bilang, waduh tinggi banget ya, kayaknya gue belum nyampe deh. Nah tapi kalau duka cita secara sehari-hari, saudara-saudara pasti ngalamin kan? Pernah ngalamin. Jadi ada yang mungkin lagi ngadepin orang tua yang sakit, mengalami kecelakaan, aduh kenapa bisa begini, kenapa bisa begini, kenapa bisa begini. Ya nggak tahu kenapa begini ya, but it happens, ya nggak? Dalam kehidupan manusia, accident happens. Dalam kehidupan manusia, bad things happens. Bahkan bad things happen to good people. Gitu kan? Kalau kita lagi mengalami hal-hal yang indah, kenapa kita nggak pernah nanya, kok begini Tuhan, kok aku ngalamin hal-hal yang indah? Nggak pernah kan nanya gitu kan? Tiba-tiba ada orang telepon, ada orang WA, Pak, Bu, boleh ketemuan nggak? Kenapa mau ketemuan? Saya mau nganter mobil Mercy, brand new Mercedes-Benz. Kalau begitu kan kita nggak pernah berdoa sama Tuhan. Tuhan kenapa begini? Nggak pernah kan? Kalau ada sesuatu yang indah, kenapa nggak pernah nanya? Kenapa begini Tuhan? Kenapa aku ngalamin gini? Kenapa Engkau memperhatikan aku luar biasa sampai aku dikasih Mercedes-Benz? Atau nggak usah ngomong Mercedes-Benz lah. Sesuatu yang sederhana aja bisa bikin kita senang. Dapat voucher makan gratis saja kita senang. Dapat voucher, dapat dari IG, makan gratis. Kenapa waktu dapat voucher makan gratis kita senang banget, nggak pernah nanya Tuhan, kenapa begini Tuhan? Apa hakku untuk Engkau perhatikan seperti ini? Nggak pernah kan? Everything happen. Kayak begitu aja, lewat aja. Tapi kalau bad things happen, kenapa begini Tuhan? Apa salahku? Kenapa Engkau mengizinkan ini terjadi? Jadi kalau ditanya Tuhan tidak adil, saya mau ngomong yang tidak adil kita. Manusia nggak adil. Kalau dapat yang enak-enak, kenapa nggak pernah nanya Tuhan? Kita kenapa nggak pernah nanya Tuhan? Tuhan beneran nih nggak salah alamat. Aku orang yang berdosa. Aku orang yang tidak layak. Kenapa aku dapat berkat yang besar? Kenapa begitu? Pernah nggak ada yang gitu? So, bicara tentang duka cita, ini something common loh. Jadi, sesuatu yang terjadi secara normal duka cita itu. Janganlah kita anti dengan duka cita. Janganlah kita bilang, aku nggak mau berduka cita. Namanya hidup juga seperti itu kan.
Kadang seneng, kadang susah. Kadang kita senyum, kadang senyumnya berkurang. Tetapi yang saya suka ada di kitab Tesalonika, Rasul Paulus mengajarkan, walaupun engkau berduka cita, janganlah engkau berduka cita seperti orang yang tidak punya pengharapan. Jadi Rasul Paulus juga berkata, berduka cita boleh, tapi jangan sampai kayak orang yang tidak punya pengharapan. Saudara nangis boleh, berduka cita boleh, tapi jangan seperti orang yang tidak punya pengharapan. Dan salah satunya yang kita baca hari ini, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Ini janji Tuhan loh. Jadi mungkin ada 1-2 orang yang hari-hari lagi berduka cita, saya nggak tahu alasannya apa. Mungkin ditinggal pacar, mungkin kehilangan pekerjaan, mungkin apalah, saya tidak tahu lah. Berbahagialah orang yang berduka cita. Karena apa? Karena kamu akan dihibur. Itu janji Tuhan. Kayaknya nggak ada yang lagi duka cita ya. Jadi khotbah ini kayaknya rada susah dikhotbahin. Karena di Hope ini semuanya happy-happy. Tapi oke lah, kita tetap belajar lah. Supaya saudara nanti someday, ya saya tidak berharap saudara berduka cita. Tapi kalau someday mengalami duka cita, saudara ingat firman Tuhan ini, berbahagialah orang yang berduka cita. Karena di dalam Tuhan ada penghiburan. Ada penghiburan. Ini ESV-nya, blessed are those who mourn, for they shall be comforted. NLT-nya juga sama. Nah, saya berharap kita semua bukan cuman belajar, bukan cuman dengar, termasuk saya bukan cuman khotbah, tapi mengalami. Waktu kita duka cita, kita mengalami. Secara manusia duka cita. Secara manusia sakit loh, secara manusia sakit. Tapi nggak tahu kenapa dalam keadaan yang tidak enak, dalam keadaan yang duka cita itu, kita bisa tetap jadi berkat buat orang lain. Kenapa kita bisa tetap jadi berkat? Karena kita tahu walaupun waktu dalam duka cita itu, kita tidak seperti orang yang tidak punya harapan. Tapi kita tetap punya harapan. Dan salah satu harapan itu adalah ada penghiburan buat kita. Saya yakin banget 1-2 atau bahkan lebih dari saudara pernah ngalamin ini. Rasanya duka cita. Secara daging sakit. Hati ini rasanya sakit. Tapi heran, waktu kita dalam keadaan yang tidak enak itu, orang-orang ngelihat kita, kok kamu bisa ya? Kok kamu bisa ya? Wah, kita ngomong sama orang-orang yang ngomong itu, wah lu gak tahu perasaan gua. Sakit. Tapi waktu mereka melihat hidup kita, mereka bilang, wah hebat ya, kamu orangnya kuat ya. Beda ya, orang kalau dekat sama Tuhan sama enggak itu beda. Ada gak ya pernah ngalamin kayak gitu? Jadi walaupun kita dalam keadaan duka cita, kita sendiri gak sadar kalau jadi berkat. Tapi waktu orang lain ngelihat kita, kok kamu bisa ya? Kok kamu kuat ya? Nah di situ kita sadar, kok bisa ya? Kok kuat ya? Oh iya, karena memang ada damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Ini saya suka banget kata-kata ayat ini, Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Melampaui segala akal. Jadi menurut manusia nggak mungkin orang bisa bertahan dalam keadaan seperti itu. Ya ini relevan sih sebetulnya, lagi ngomongin tentang pandemi, lagi ngomongin tentang krisis ekonomi dan sebagainya, sebetulnya relevan. Tetapi orang-orang yang di dalam Tuhan, walaupun kita kehilangan orang yang kita kasihi,
Tapi ajaib, ada damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Secara manusia nggak masuk akal. Kenapa bisa begitu ya? Tapi nggak tahu, ada damai sejahtera yang melampaui segala akal. Yang membuat aku mampu bisa melalui segala hal ini. Orang-orang di luar sana ngomong, kok bisa ya? Kok kamu bisa kuat ya? Kok kamu bisa mampu ya? Kok kamu bisa tetap tegar ya? Nggak tahu juga. Kita juga nggak bikin-bikin supaya kelihatan kuat. Kita nggak bikin-bikin supaya kelihatan, wah hebat ya. Enggak. Tapi itulah untungnya orang yang dekat sama Tuhan. Untungnya orang yang dekat sama Tuhan itu salah satunya kelihatan waktu Tuhan mengizinkan kita diterjang badai. Orang kalau nggak kuat diterjang badai ikut. Makanya firman Tuhan mengatakan orang yang tidak melakukan firman Tuhan itu seperti rumah yang dibangun di atas pasir. Waktu ada hujan, terbanglah dia. Hanyutlah dia. Tetapi orang dekat sama Tuhan, waktu ada hujan deras, ada topan, ada badai, tetap bertahan di atas gunung batu. Ini deh, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Unbelievable. Unbelievable lah gitu kan. Kok bisa ya? Nggak ngerti lah kok bisa. Jadi walaupun kita Tuhan izinkan mengalami duka cita, kita nggak sadar kata-kata kita, tingkah laku kita tetap jadi berkat buat orang. Dan orang yang dalam keadaan seperti itu powerful. Saya kan pernah bersaksi. Sebelum Phoebe lahir, Cilina keguguran. Bukan keguguran lah, mesti dikuret. Saya ingat banget itu hari Jumat. Dokter udah bilang harus diangkat. Wah sedih saya sedih banget. Tapi hari Jumat itu ada PD kantor di salah satu kantor. Saya berhak dong membatalkan orang lagi sedih, bukan lagi sedih, orang istri lagi di rumah sakit, berhak aja. Terus nggak tahu kenapa saya bersikeras, saya mau terus melayani Tuhan. Ini saya nggak tahu mau khotbah apa, tapi waktu sampai di situ ajaib gitu ya. Saya khotbahnya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Ya mungkin saya ngomong ini, saudara udah sering dengar Tuhan Yesus baik. Tapi hari itu bahasa saya, kata-kata saya very powerful. Kenapa? Karena saya lagi ngalamin sesuatu yang secara manusia tidak enak. Tapi waktu saya bisa ngomong Tuhan Yesus baik, dan khotbah itu saya ngomong Tuhan Yesus baik. Ajaib loh, jarang-jarang saya khotbah ada orang nangis kan, jarang-jarang. Saya bukan tipe pengkhotbah seperti itu. Tapi di persekutuan doa kantor yang enggak banyak orangnya, beberapa orang nangis. Saya sampai heran, kenapa lu yang nangis, mestinya gue yang nangis tau gak? Dan waktu selesai ibadah mereka bilang, Pak, thank you ya khotbahnya powerful. Itu, kalau kita ngalamin sesuatu, ada sebuah penghiburan dan orang bisa melihat, hebat ya. Hebat gak? Mau gak ngalamin gitu? Kita kenalan dengan seseorang supaya khotbah tadi lebih mendarat, lebih jelas. Kita kenalan sama seseorang, mungkin saudara nggak tahu siapa dia, namanya Horatio Gates Spafford. Horatio Gates Spafford. Lahirnya 20 Oktober tahun 1828 di sebuah kota namanya Troy di negara bagian New York. Dia sudah meninggal pastinya ya. Lahirnya 1828 ya, sekarang udah meninggal. Dia meninggal 16 Oktober
1888 di kota Yerusalem. 5 September 1861 dia menikahi seorang perempuan namanya Anna Larsen of Stavanger dari Norwegia. Nah, jadi Horatio Gates Spafford ini tinggalnya di kota Chicago, Illinois, Amerika. Dan dia adalah seorang businessman dan seorang lawyer yang sangat berhasil. Jadi 5 September dia menikah seorang perempuan dari Norway. Nah, tahun 1871 Chicago mengalami kebakaran besar, kota itu mengalami kebakaran besar. Dan sebagian besar propertinya Horatio ini terbakar. Dia kan pengusaha berhasil, dia seorang lawyer, dia punya begitu banyak properti. Terus waktu kota Chicago mengalami kebakaran, sebagian besar dari hartanya, dari propertinya terbakar. Nah, di tahun yang sama, tahun 1871, ini tahun yang menyedihkan buat Horatio. Karena waktu itu juga sedang terjangkit sebuah pandemi namanya scarlet fever, demam scarlet. Dan anaknya yang umur 4 tahun, anak lakinya umur 4 tahun meninggal karena scarlet fever, demam scarlet. Dia tahun itu kehilangan sebagian besar dari hartanya, terus tahun itu juga dia kehilangan anak lakinya. Nah, for your information, Horatio ini seorang Kristen yang baik, anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Dia bukan orang biasa, dia orang Kristen yang sungguh-sungguh. Bahkan dia bersahabat dengan seorang penginjil terkenal namanya D.L. Moody. Mungkin sudah tahu D.L. Moody, penginjil terkenal. Dan satu saat D.L. Moody mengadakan KKR besar di Inggris. Dan Horatio ini bukan teman dekat aja, dia salah satu pendukung dananya D.L. Moody. Karena dia kaya kan. Nah, makanya tahun 1873, istri Horatio dan anak-anaknya pergi duluan ke England, mau ketemu D.L. Moody. Tujuannya bukan tujuan yang main-main, bukannya tujuan yang tidak baik. Mau ketemu D.L. Moody. Tapi tanggal 22 November 1873, waktu dia naik kapal dari New York ke England, itu kan menyeberangi samudra tuh, samudra Atlantik, naik kapal, zaman itu belum ada pesawat, kapalnya namanya Ville du Havre. Nah, kapalnya itu mengalami kecelakaan dan 226 penumpang meninggal, termasuk 4 anaknya Horatio Gates Spafford. Saya mau mengajak saudara membayangkan keadaannya Horatio, keadaan hatinya Horatio Gates Spafford. Ini anaknya meninggal dalam kecelakaan kapal itu. Umur 11 tahun namanya Annie, umur 9 tahun namanya Maggie, umur 5 tahun namanya Bessie, dan umur 2 tahun namanya Taneta. Semuanya meninggal dalam kecelakaan itu. Dan saudara tahu, meninggal dalam kecelakaan kapal itu meninggal yang tidak enak loh. Meninggal yang sakit. Karena waktu kita meninggal, tenggelam, itu air memenuhi paru-paru kita, itu meninggal yang menyakitkan. Waktu sampai ke England, sampai di daratan, waktu itu belum ada WA, belum ada smartphone. Jadi hubungannya, komunikasinya dengan telegram. Anna Spafford mengirim telegram kepada Horatio sampai di dataran England. Dia menulis cuma 2 kata, safe alone. Di sini yang punya anak baru beberapa, tapi saya percaya saudara bisa nangkep perasaannya. Tahun 1871 dia kehilangan harta banyak. Anak laki-lakinya meninggal karena sakit. Tahun 1873 dia kehilangan semua anaknya, 4-4-nya meninggal. Yang hidup cuma istrinya sampai di dataran England.
kirim telegram, safe alone. Selamat cuman sendirian. Nah, sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, pasti dia buru-buru untuk menjemput istrinya, betul ya? Terus dia naik kapal, Horatio sendirian. Horatio sendirian di tengah-tengah kesedihannya, kegalauannya, dia sendirian. Gak ada yang nemenin. Terombang-ambing di kapal berhari-hari. Jadi rasa sedihnya semakin menjadi-jadi kan. Benar gak? Kebayang gak sih saudara? Dia galau pikirannya, aduh istriku gimana ya. Aduh anakku mati semuanya. Nah tapi waktu saya membaca cerita hidupnya Horatio Gates Spafford ini, saya cuma geleng-geleng kepala. Karena dalam perjalanan di kapal itu, di tengah kesendiriannya, di tengah kesedihannya, bukan cuma sedih loh, hancur hatinya. Bayangin kehilangan 4 anak dalam waktu yang bersamaan. Di dalam waktu yang sama 4 anaknya meninggal. Kecelakaan. Sebelumnya dia juga udah ngalamin hal yang gak enak. Tetapi di tengah-tengah kesendiriannya di kapal itu, dalam perjalanan dari Chicago ke New York, dari New York ke England, dia menulis lagu yang sangat terkenal. Sampai orang nggak tahu cerita ini, taunya lagunya doang. When peace like a river attended my way, when sorrows like sea billows roll. Sorrow, kesedihan itu seperti ombak yang datang gitu ya. Whatever my Lord thou hast taught me to say. Apapun yang menjadi beban hidupku, Tuhan sudah mengajar aku untuk berkata, apa? It is well with my soul. Saya nggak tahu dengan hidup saudara. Tapi orang seperti Horatio yang mengalami duka cita yang luar biasa. Di tengah-tengah duka citanya dia bisa menulis sebuah lagu. Dan lagunya sangat terkenal. Saya nggak tahu saudara tahu nggak lagu ini? It is well with my soul. It is well with my soul. Jadi waktu saudara nyanyi lagu ini ditulis oleh seorang yang sedang sangat amat berduka cita secara ekstrim. Bukan orang yang lagi dapat Mercedes-Benz, terus menulis lagu, It is well with my soul. Tapi seorang yang hancur hatinya. Kok bisa ya? Nah kalau secara manusia kita nggak bisa ngerti, kok bisa ya? Tapi waktu saya mempersiapkan khotbah ini saya tahu artinya. Karena dia tahu, berbahagialah orang yang berduka cita. Karena dia akan dihibur. Ya saya nggak tahu, saudara lagi duka cita atau tidak. Tapi kalau kita lihat kata-kata yang ditulis oleh Horatio, itu sangat menyayat hati. Though Satan should buffet, 2 trials should come. Let this blessed assurance control. Jadi walaupun setan datang dengan berbondong-bondong. Setan datangnya nggak sendiri, berbondong-bondong. Tapi biarlah assurance ini, jaminan ini yang mengendalikan hidupku. Gitu kan kata-katanya? It is well with my soul. So, saudara, saya nggak usah bacain lagunya semua lah.
terlalu panjang. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Saya sungguh berdoa, satupun di antara kita tidak ada yang akan ngalamin hal-hal yang tidak enak. Iya dong, siapa sih yang mau? Satupun. Kita berdoa semuanya baik-baik dan sehat-sehat dalam segala sesuatu. Betul kan? Tapi when bad things happen, saya sudah harus tahu ayat ini. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Yuk kita berdiri sama-sama. Mungkin kita nggak punya iman sekuat Horatio Gates Spafford. Mungkin kita nggak hadapi masalah seperti yang dia hadapi. Dia kehilangan sebagian besar hartanya, kehilangan anaknya laki-laki. Dan 2 tahun kemudian dia kehilangan seluruh anaknya. Tapi dalam keadaan yang gak enak itu dia masih bisa jadi berkat buat banyak orang sampai hari ini. Betapa begitu banyak orang yang diberkati dengan lagu ini. Walaupun setan datang, walaupun masalah datang seperti ombak yang tidak ada henti-hentinya, dia katakan seperti itu. Saya ngebayangin dia lagi ada di kapal, dia melihat ombak yang datang tidak ada henti-hentinya, dan dia berkata, masalahku datang seperti ombak yang tidak ada henti-hentinya. Tetapi selalu kata-katanya ditutup, it is well with my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. Tadi saya sudah ngomong masalah kita gak sebesar Horatio. Tapi lagu ini mengingatkan kepada kita, cerita ini mengingatkan kepada kita. Kalau someday, walaupun kita gak berharap. Atau mungkin hari-hari ini saudara sedang menghadapi hari-hari yang gelap, Mungkin saudara bilang, bener ya Horatio bilang, setan datang kayak ombak yang gak ada habis. Setan baris berbondong-bondong mengganggu saya. Tetapi firman Tuhan kita sudah pelajari hari ini. Berbahagialah orang yang berduka cita. Karena orang yang berduka cita akan dihibur oleh Tuhan. Dan Horatio berkata, it is well. It is well. Sambil kita pegang dada kita masing-masing dengan tangan kita. Is well, it is well with my soul, it is well.
Aku bersyukur Bapa untuk firman-Mu yang merupakan janji yang Engkau berikan buat kami. Berbahagialah orang yang berduka cita. Karena orang berduka cita akan menerima penghiburan dari Tuhan. Penghiburan yang melebihi segala akal. Manusia nggak bisa ngerti. Bahkan kami pun yang ngalamin kadang-kadang juga nggak bisa ngerti. Dan hari ini kami dapat satu lagu yang luar biasa. Waktu kami menghadapi hal-hal yang tidak enak mungkin nantinya, kami akan berkata kepada diri kami masing-masing, sambil mungkin kami perlu untuk menepuk-nepuk dada kami. It is well, it is well, it is well with my soul. It is well, it is well with my soul. Karena kita punya Tuhan yang selalu memberikan penghiburan buat kita, yang selalu memberikan kekuatan buat kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami tidak berdoa untuk minta pencobaan, kami enggak berdoa untuk minta ujian. Tetapi bila ujian atau cobaan itu datang, kami tahu Engkau enggak pernah tinggalkan kami. Engkau selalu ada untuk menguatkan kami. Engkau selalu ada untuk menolong kami. Engkau selalu ada untuk menghibur kami. Terima kasih Bapa, Engkau berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan isi hati Tuhan pada hari ini. Dan kami mau berkata, berbahagialah orang yang berduka cita, karena kami akan dihibur oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Biar firman ini boleh termeterai dalam hidup kami masing-masing. Kau kuatkan, teguhkan kami di tengah-tengah hidup yang semakin tidak pasti. Tapi kami bersyukur kami punya Tuhan yang pasti. Tuhan yang gak pernah tinggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Kau sekali lagi berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah hadir. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah melayani. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, sekali lagi Tuhan berkati setiap kami, every one of us. Engkau berkati, gak terkecuali. Bahkan mungkin keluarga kami yang kami wakili, Engkau juga berkati. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak, kami sungguh bersyukur. Dan sesudah dikasih Tuhan, sebelum kita berpisah, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita, kasih sayang anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan terus memimpin, menguatkan, meneguhkan kita mulai saat sekarang ini bahkan sampai selama-lamanya. Dan kita yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. Tuhan Yesus berkati. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak Tuhan, sebab hanya Engkau Tuhan. Hanya Kau yang layak Tuhan, hanya Engkau Yesus. Hanya